Inilah sebabnya di bagian penutup akhir dari Wahyu ke Yohanes, Yesus mengatakan, "Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Iya, dialah bintang sebenarnya, bintang gilang gemilang, bintang penunjuk arah kepada 3 orang Majus dan seluruh manusia di dunia untuk menuju jalan kebenaran. Yesus menyampaikan wahyu ini karena dia sudah tahu akan banyak malaikat menyesatkan, malaikat yang memberontak dan ingin naik ke bintang untuk disembah. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, "Aku hendak naik ke langit." Ingat malaikat-malaikat yang memberontak terhadap Allah dan ingin naik ke bintang? Ini salah satunya. Bintang Revan dikaitkan dengan praktik penyembahan berhala yang diadopsi oleh bangsa Israel dari budaya pagan di sekitarnya. Selama sejarah mereka, terutama pada masa pemberontakan terhadap Tuhan, bangsa Israel sering kali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Praktik ini dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan bangsa-bangsa lainnya yang menyembah berbagai dewa, termasuk dewa astral yang dilambangkan oleh bintang-bintang dan benda-benda langit lainnya. Inilah sebabnya Allah melarang mereka bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Sebelumnya Terah, bapa Abraham, adalah penyembah Allah-Allah lain. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain." Nah, siapa berbicara tentang bintang Revan pertama sekali di Perjanjian Baru? Stefanus. Dialah yang membeberkan tentang dewa bintang ini dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 8-15. Stefanus salah satu dari 7 diaken yang dipilih oleh gereja mula-mula, dibawa ke hadapan dewan Yahudi atas tuduhan bahwa ia berbicara menentang bait suci dan hukum Musa. Pembelaannya dalam Kisah Para Rasul 7 menceritakan sejarah Israel yang menunjukkan bagaimana para pemimpin Yahudi secara konsisten menentang Allah dan para utusannya, bahkan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pembelaan Stefanus dimulai dengan tentang panggilan Abraham dan menelusuri sejarah orang Israel, menyoroti pemberontakan mereka yang terus-menerus terhadap Tuhan. Ia menceritakan para leluhur, perbudakan di Mesir, keluaran, dan masa pengembaraan di padang gurun. Stefanus membeberkan penyembahan berhala dan ketidaktaatan yang melanda Israel. Dewa apa bintang Revan? Sepanjang sejarah, manusia telah menyembah berbagai fenomena alam yang kita sebut berhala atau dewa-dewa palsu. Bintang Revan adalah salah satu dewa palsu dari sejarah kuno.
termasuk sayangnya sejarah Israel adalah bintang Revan. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 42-43, Stefanus berkata, "Maka berpalinglah Allah dari mereka dan membiarkan mereka beribadah kepada bala tentara langit seperti yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan persembahan selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana, Babel." Stefanus telah memberitakan Injil dan Yesus, dan para pemimpin Yahudi menolak Kristus dan mulai menganiaya para pengikut Yesus. Ketika dibawa ke hadapan Dewan Agama Yahudi Sanhedrin, Stefanus menggunakan sejarah Israel untuk berargumen bahwa orang-orang Yahudi secara teratur menolak para utusan Tuhan dan menyembah dewa-dewa palsu. Stefanus menuduh para pemimpin saat ini melakukan perilaku yang sama atau lebih buruk lagi, menolak Mesias. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 51-52, Stefanus menyatakan, "Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Sayangnya, seperti halnya Israel yang telah menganiaya dan membunuh para nabi, para pemimpin Yahudi melempari Stefanus dengan batu sehingga dia menjadi martir." Kitab Kisah Para Rasul menyebutkan bagaimana Saulus, calon Rasul Paulus, menjadi tokoh utama dalam peristiwa ini. Ayat Alkitab manakah yang dikutip Stefanus tentang bintang Revan? Dalam pembelaannya di hadapan Sanhedrin, Stefanus mengutip Amos 5 ayat 25-27 di Perjanjian Lama yang menyatakan, "Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, wahai kaum Israel? Kamu akan mengangkut Sakut rajamu dan Kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam." Ketika Stefanus mengutip ayat ini dalam pengadilan, Sanhedrin akan segera memahami konteks Perjanjian Lama, dan Stefanus menghubungkan perilaku mereka dengan penyembahan Revan, kemungkinan membuat mereka sangat marah hingga dia dilempari batu.